Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan hari ini. Sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya bahwa hari ini kita akan belajar tentang penyusunan LKPD. Apa itu LKPD? LKPD merupakan lembar kerja peserta didik. Ini nama lain dari LKS. Sama ya, LKS dan LKPD itu hanya penamaan saja yang berbeda. Kalau dulu LKS itu lembar kerja siswa, nah siswa ini diganti dengan istilah peserta didik. Sama aja sebenarnya, kontennya juga sama. eh Mungkin bagi yang sudah karyawan, sudah mengajar, pasti tidak asing dengan adanya LKPD ini atau LKS yang biasanya sudah sering dibuat gitu. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana penyusunan dan struktur LKPD itu dibuat. Seperti di lecture notes sebelumnya, we have learned, kita sudah belajar tentang uh, LKPD itu seperti apa. Nah, ini adalah contoh dari LKPD tersebut. LKPD tersusun atas judul, kemudian identitas, kemudian petunjuk belajar, kemudian ada KD, indikator, kemudian langkah-langkah sekaligus penilaian. Nah, langsung saja di pertemuan ini kita bahas ya. Saya zoom biar nampak nanti. Oke, ini dia LKPD. Dalam penyusunan LKPD itu ada struktur yang pertama itu adalah judul. Di sini ya. Judul dalam LKPD itu disesuaikan dengan materi yang hendak kita buat. Misalkan materi PS ya, di LKPD ini materinya adalah interaksi manusia dengan lingkungan. Pada bagian pertama, nah ini dijelaskan jika misalkan materinya adalah interaksi antara manusia dan lingkungan, tulis di sini interaksi manusia dan lingkungan. Apabila materinya tentang ekonomi, maka misalkan ekonomi masyarakat. Nah, seperti itu ditulis di sini. Jika misalkan di situ ada beberapa bagian, maka tulis di sini ada bagian satu. Sebenarnya ini opsional aja, nggak ditulis juga apa-apa, kayak gini. Oke, kemudian pasti di bagian selanjutnya ada yang namanya identitas. Identitas ini penting untuk mengidentifikasi agar mudah dikenali bahwa ini adalah LKPD dari IPS, kelas berapa, semester berapa, kemudian alokasinya waktunya berapa gitu. Kemudian jangan lupa LKPD itu kan lembar kerja peserta didik ya, itu pasti dikerjakan oleh siswa. Maka di sini harus ada nama siswa. Di LKPD, contoh LKPD ini kita menggunakan tugas berkelompok. Jadi lembar kerja peserta didik ini sebagai kelompok. Nah, untuk kelompok ini terserah guru, boleh ini tugas sebagai tugas individu ataupun tugas kelompok, silahkan ini disesuaikan dengan tujuannya nanti. Kemudian di bagian selanjutnya ada yang namanya petunjuk belajar. Nah, petunjuk belajar ini disesuaikan sesuai kebutuhan guru. Misalkan di sini adalah bacalah langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran secara urut. Jadi siswa harus membacanya secara berurutan. Kemudian kerjakan soal secara berkelompok. Nah, berarti di soal ini adalah tugas atau lembar kerja diskusi. Jadi bersama-sama dengan kelompok. Jadi nanti biar ada diskusi. Kemudian ada KD atau kompetensi dasar dan indikator. KD ini diambil dari silabus atau sesuai dengan RPP. Nah, setelah adanya KD, kalau di dalam LKPD ini, KD-nya adalah menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di Indonesia. Setelah adanya KD, pasti harus ada indikator. Indikatornya apa? Indikatornya siswa mampu menganalisis, ya, saya kasih poin, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya.
terhadap pembangunan sosial dan budaya. Nah, ini poin-poinnya di sini. Ini indikatornya. Jadi nanti siswa itu dari LKPD ini diharapkan siswa itu dapat menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Nah, sebagai tambahan, kita bisa menambahkan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran tidak jauh beda dengan di RPP. Contoh, harus ada ABCD ya. Mulai pengamatan, siswa dapat menganalisis bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dengan benar. Nah, ini ada BCD ya. A. Audience, B. Behavior, C. Condition, kemudian D. Degree. Nah, itu sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, bagian yang selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dalam langkah-langkah pembelajaran, ingat kita bisa bebas di sini. Intinya bagaimana langkah-langkah yang efektif dan efisien agar bisa mencapai KD yang dimaksud tadi, sesuai KD dan indikator tadi. Harus bisa. Nah, itu tujuannya di situ langkah kegiatan. Nah, di sini saya membuatnya menggunakan disesuaikan dengan model pembelajaran. Jadi langkah kegiatan kita bisa menyesuaikan dengan model-model pembelajaran seperti nanti ada discovery, inquiry, kemudian ada tim scheme turnamen dan macam-macam lah. Nah, kalau tim scheme turnamen mungkin itu kalau pembelajarannya adalah offline ya, tapi kan pembelajaran online ini pembelajarannya mandiri. Nah, ini nanti bisa disesuaikan. Nah, jadi gimana caranya biar siswa itu tetap aktif tapi secara daring ya, karena pembelajaran sekarang udah berevolusi. Nah, lanjut lagi ke pembahasan. Nah, langkah pertama dalam discovery yang saya lakukan adalah melakukan stimulation. Stimulation yang kita gunakan adalah gambar di langkah-langkah kegiatan ini. Nah, seperti ini ya. Ini langkah-langkahnya, ada stimulation, kemudian mencari data, kemudian dari mencari data kemudian ada menganalisis data, kemudian setelah itu penarik sampai nanti penarikan kesimpulan. Nah, ini adalah langkah-langkah discovery. Nah, dengan ada discovery, siswa secara berkelompok pasti nanti bisa dipastikan dari pembelajaran ini dipastikan bisa menganalisis efek dari masalah yang sudah ditampilkan. Nah, setelah adanya langkah-langkah, pastikan di situ ada lembar penilaian. Lembar penilaiannya seperti apa? Nah, ini disesuaikan dari KD yang dimaksud dan tujuan pembelajaran tadi. Karena ini diskusi, berarti nanti tes ada teknik penilaiannya bisa 3 ya. Ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap ini bisa kita observasi atau lewat jurnal. Bisa juga penilaian diri atau penilaian antar teman karena berkelompok. Kemudian nanti disesuaikan aja sesuai kebutuhannya. Kemudian untuk pengetahuan, tes tulis dan penugasan. Nah, tes tulis ini wujudnya di sini. Nah, di sini kan menulis, siswa menulis di sini di kotak-kotak ini seperti itu. Nah, itu sebagai wujud tes. Kemudian keterampilan non tes yaitu menggunakan lembar observasi kegiatan diskusi. Nah, ini boleh menggunakan penilaian antar teman. Kalau sulit cukup di skip juga nggak masalah. Nanti dengan hasil di sini, portofolio di sini kita sudah tahu hasilnya seperti apa. Nah, jangan lupa instrumennya kita tulis. Nah, instrumennya karena penilaian sikapnya adalah observasi, berarti kita menggunakan rubrik penilaian. Nah, di sini untuk sikap spiritual dan sosialnya ada ketakwaan contohnya. Untuk spiritual, kemudian untuk disiplin. Nah, di sini disiplin itu juga harus rubrik karena tidak bisa dinilai dengan angka ya. Ini harus pakai menggunakan rubrik, tidak bisa lewat tes gitu. Disiplin, tanggung jawab, kemudian percaya diri dan sebagainya sesuai kebutuhan kita. Nah, itu adalah struktur dari LKPD. Jadi teman-teman, manfaat dari LKPD ini untuk apa? Manfaatnya terutama di masa pandemik ini, siswa itu
lebih mandiri. Jadi siswa itu bisa belajar, mencari informasi, eh, berdiskusi dengan teman selingkungannya itu secara mandiri. Mereka belajar sendiri tanpa dihadiri guru di tempat tersebut. Nah, itu kelebihannya dari LKPD. Jadi tidak terbatas pada satu tempat konvensional lagi. Jadi ini lebih memancing kemandirian siswa. Nah, ini yang pentingnya LKPD di masa pandemik ini. Untuk desain, nah ini standar ya. Jadi untuk tahap awal ini silahkan nanti didesain standar dulu. Untuk pertama selanjutnya kita akan belajar eh, pendesainannya. Gimana cara buat LKPD yang bagus, baik, dan menarik. Oke, mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Bisa memberikan masukan, saran, atau pertanyaan lewat kolom komentar atau lewat uh, adlink. Atau bisa japri lewat WA. Silahkan diskusikan. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Untuk penugasan silahkan cek di adlink. Seperti biasa, kuis tugas. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.